Yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Nias Barat. Yang saya hormati Panitia Pelaksanaan Lomba Storytelling tingkat Kabupaten Nias Barat. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan seluruh Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Lahemi. Yang saya sayangi teman-teman saya yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sebelum saya menyampaikan pengalaman saya membaca, terimalah salam saya dalam bahasa daerah kita Nias. Yahowu. Perkenalkan, nama saya Surya Nikolas Gule, asal sekolah SMK Negeri 1 Lahemi, dan saya saat ini sedang menduduki kelas 11. Saya akan menceritakan tentang siklus air. Air adalah kebutuhan makhluk hidup yang sangat penting. Tanpa air, makhluk hidup di dunia ini tidak akan bisa hidup. Walaupun air secara terus-menerus digunakan oleh makhluk hidup, namun keberadaan air di planet bumi ini seolah-olah tidak akan pernah habis. Itulah sebabnya air termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Meskipun demikian, bukan berarti kita serta-merta melakukan pemborosan air dalam menjalani kehidupan ini. Keberadaan air ternyata mengalami siklus di mana prosesnya terjadi secara berulang-ulang sehingga menghasilkan hasil yang sama. Siklus air ini disebut juga dengan daur hidrologi atau water cycle. Keberadaan siklus air ini pertama kali digambarkan oleh Bernard Manesy pada tahun 1580. Siklus atau perputaran air ini mempunyai 4 tahapan, yaitu 1. Penguapan. Tahap pertama siklus air terjadi karena energi matahari menyebabkan air dari lautan, sungai, danau, dan tumbuhan naik ke atmosfer. Semakin panas matahari, maka semakin banyak pula air yang diubah menjadi uap dan naik ke atmosfer. Penguapan air laut, sungai, dan danau ke atmosfer disebut dengan evaporasi. Sedangkan penguapan air dari tumbuhan sering disebut dengan transpirasi. Di sini, wujud zat air dari zat cair berubah menjadi zat gas. Tekanan udara di permukaan bumi ini sangatlah bervariasi. Semakin tinggi tempatnya, maka tekanan udara semakin rendah. Uap air naik dari permukaan bumi yang tekanannya lebih tinggi ke atmosfer menuju atmosfer yang tekanannya lebih rendah. 2. Pengembunan atau kondensasi. Tahap kedua yaitu pengembunan atau kondensasi. Pada tahap ini, uap dalam wujud gas berubah menjadi cair. Kondensasi terjadi karena semakin tinggi atmosfer, maka suhu semakin dingin karena tekanan udara yang rendah. Uap air di atmosfer mengembun kembali menjadi air dan membentuk awan. Karena gaya gravitasi yang lemah, awan tersebut akan tetap di atmosfer. Jika awan terkena sinar matahari yang kuat, maka awan tersebut akan berubah menguap kembali membentuk gas. Namun, karena tekanan udara yang rendah, uap air tersebut berubah kembali menjadi awan. Tahap ketiga yaitu presipitasi. Kondensasi berlanjut terus, awan semakin besar dan berat. Karena pergerakan angin di atmosfer dan tarikan gravitasi bumi, lalu awan tersebut jatuh ke bumi dalam bentuk tetesan air yang sering kita sebut dengan hujan. Tahap keempat yaitu infiltrasi. Air hujan yang jatuh ke bumi meresap kembali ke dalam tanah dan membentuk cadangan air tanah. Proses ini disebut dengan infiltrasi. Air yang meresap ke dalam tanah akan menjadi sumber air tanah dan mengalir ke sungai dan akhirnya ke lautan. Ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya infiltrasi.
yaitu satu, karena gravitasi bumi, cairan meresap ke dalam bumi. Kedua, sifat air adalah dapat menyerap air pada bahan yang berongga. Ketiga, tanah yang berongga akan menyerap air. Air yang tidak meresap ke dalam tanah akan mengalir ke permukaan bumi. Air di permukaan bumi ini kemudian membentuk aliran sungai, danau, dan waduk. Selanjutnya, kembali pada siklus awal, proses penguapan, dan begitu seterusnya sampai ke tahap akhir. Demikianlah penjelasan saya tentang siklus air. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Yahoo! Salam pemuda Indonesia Maju.